viral tuh. Saya kadang-kadang ya di zaman itu. Itu bang, saya orang yang ngerti BDA yang itu yang jelas 5 organisasi besar yang orang udah ya Muhammadiyah, Persis, Salatul Wahabi, Majelis Ta'lim Quran sama RRI ini kan yang membagi kami termasuk saya yang masih awal supaya orang ini diam paling tidak ya tidak saling ganggu lah. Dan ini kan siap. Saya kadang-kadang saya yang tidak mengerti, tidak banyak mengerti agama ya, saya berproses barangkali kita tidak ngerti. Oh yang misalkan itu jalan-jalan sama daerah dari Belanda. Nah yang saya tanyakan hal seperti ini jika didirikan seperti itu harus seperti apa yang harus kita lakukan supaya orang tersebut ya tidak aduk tiap gitu seperti itu. Ini yang saya ingat. Apabila kita katakan dipilih oleh pemerintah seperti itu, seperti apa yang harus kita lakukan, seperti apa yang harus kita tempuh, dan apa pakai jurus mati atau gimana gitu. Ya, karena ini masalah ijtihadiyah, khilafiyah, maka tidak perlu ada kerusuhan bagi. Artinya kalau kita dikelilingi orang seperti itu, maka kita cukup diam dan tidak menanggapinya, itu saja. Ini bukan masalah akidah, ya, juga bukan masalah tauhid. Kalau masalah tauhid boleh kita sampai berdarah-darah membela tauhid kita, ya. Nah, ini masalah cuman masalah ritual seperti kunut aja. Jadi kalau memang mereka ngata-ngatain kita, ya sudah diamkan saja. Dan urusan mereka itu sudah ditangani oleh ustadz-ustadz kita. Jadi yang menangani mereka cukup ustadz-ustadz kita. Kalau kita-kitanya nggak usah menanggapi, itu saja sudah cukup, ya. Karena memang ustadz-ustadz kita itu Pak, dalam menanggapi mereka itu terbagi jadi dua. Ada ustadz-ustadz kita yang mentalnya berjuang, itu pukul mundur, pukul balik mereka, ya, ngajak debat, kemudian mengkritik, membantah pendapat-pendapat mereka. Ada ustadz kita juga itu yang metodenya itu adalah memberi paham kepada mereka. Saya termasuk metode yang kedua, ya. Saya sampai sekarang masih ngajar Haji di tempat yang seperti itu, ya. Jadi begitu saya duduk, ternyata jamaahnya itu NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, Salafi ada. Ketika ngaji, pertanyaan itu semi-semi ngajak berantem memang, ya, dan lain sebagainya. Cuman setelah beberapa kali pertemuan, alhamdulillah mereka udah mulai santun ya kepada saya, mau makan bareng dan lain sebagainya. Yang tadinya di masjid yang nggak boleh maulidan, sekarang udah ada hadroh baju. Artinya kenapa bisa sampai pada hasil seperti itu? Di sana kan ada perjuangan. Kalau saya perjuangannya itu perjuangan menjelaskan. Mereka tuh pengennya hadis dan ilmu hadisnya, ya sudah saya keluarkan. Ya, ini hadisnya. Ya, NU pakai hadis ini, Salafi juga pakai hadis ini. Tapi kenapa produk hukumnya berbeda? Pertama, saya jelaskan ulumul hadisnya tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, awal sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad aw yu'ayyari adun. Saya keluarkan semua hafalan ilmu hadis saya. Ya, setelah dijelaskan, saya tahu mereka itu nggak paham. Cuman soal-soalnya hadis dhaif itu segala macam, ya. Kemudian saya keluarkan ilmu metodologinya, usul fikih, hanafiyahnya, usul fikih, mutakaliminnya, ya. Jadi ilmu teks dan ilmu konteks saya keluarkan. Kemudian dari satu teks yang sama dijadikan sebagai referensi, kita bedah bersama, akhirnya ngerti Baji, ya. Dan sekarang walaupun beda tapi tidak saling menyalahkan. Ya, saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu, ya. Bahkan ada satu perusahaan nyamperin saya, Pak Ustadz, ini perusahaan di tempat kami karyawannya main geng-gengan, ya, main kelompok-kelompokan. Ini kelompok ngaku, misalkan ini kelompok ini dan lain sebagainya begitu. Gimana kan solusinya biar nggak rusuh, kan kita nggak nyaman banget ya dalam satu kerjaan.
kelompok-kelompokan. Akhirnya coba bikin pengajian, nanti saya yang ngajar. Alhamdulillah setelah itu nggak ada kelompok-kelompokan lagi. Tapi setelah masalah selesai, saya ngajinya selesai juga, Pak. Selesai, Pak, pergi gitu. Dan selesai. Ya saya begitu dari tempat ke tempat seperti itu, Pak Haji. Ya sampai-sampai dengan salafi itu salafi yang azan, yang komat, saya yang imam. Kita ikutin maunya dia nggak zikir, ya kita nggak zikir ya. Maunya dia nggak kunut, yo sakunut segala macam. Saya termasuk orang yang seperti itu, ya. Makanya ketika nanya salafi sama saya bilang, ya salafi ya teman kita. Mereka cuma butuh penjelasan dari orang yang bisa menjelaskan. Nah, kalau bisa menjelaskan, artinya paham alur metodologi berpikir mereka, kita masuk, kemudian kita jelaskan, mereka pun ya manusia juga bisa paham. Ya, agoralik seperti itu. Nah, jadi ustadz kita nih yang backgroundnya NU Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi orang-orang seperti itu memang terbagi di dua ya. Ada ustadz yang modelnya petarung, dia langsung pukul mundur. Dari dulu. Iya, kalah dari dulu. Ada ustadz yang modelnya ya nggak apa-apa dicaci maki dulu sama mereka ya. Ada modelnya nggak apa-apa direndahin dulu mereka. Yang penting mereka mau dengerin, akhirnya bisa bersatu. Saya pilih thoriqah kedua ini Pak karena saya tuh lebih memikirkan konspirasi dunia daripada masalah-masalah seperti itu. Ya, kalau kita pelajari ilmu perpolitikan Indonesia, kemudian perpolitikan dunia, ini ternyata memang Yahudi itu senang dengan adu domba seperti itu. Bahkan bukan cuma nama itu dimainkan bukan cuma sama Yahudi Pak. Pengusaha-pengusaha lokal yang punya kepentingan suka memainkan isu-isu seperti ini juga. Ya, iya, biar kasus-kasus besar itu tertutup dan lain sebagainya dimainkan kasus-kasus seperti ini. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa ilmu yang harus kita pelajari biar kita tidak terjebak dalam masalah khilafiyah seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Kita baca Al-Quran satu Fatihah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. Walhamdulillahi fil badri wa tanhahi sallallahu